Tema sekolah, romance, dan bebas dari teman masa kecil yang mirip iblis. Soma Ichinose adalah siswa SMA biasa, tapi dia terus saja dibully sama teman masa kecilnya. Namanya Kisaragi Hanabi. Dan dia menghina Soma terus-menerus. Jadi, Soma yang sudah kesel bilang, kita putus saja. Wait. Tapi, siapa Soma ini dan kenapa Hanabi bisa benci dengan Soma? Oke, kita balik dulu. Pas TK, Soma yang lagi main sendirian diajak main bersama Hanabi. Dan Hanabi sadar kalau Soma ini mudah dikendalikan dan mulai mencuci otaknya. Di SD juga sama, Soma selalu dikendalikan. SMP juga sama, malahan makin parah. Dan pas SMA, Soma mendapatkan pesan untuk menjemput Hanabi. Dan Soma seperti dipaksa untuk mengikuti perkataan Hanabi. Dia bahkan ke sana basah kuyup. Dan pas sampai di depan kafenya, Soma disuruh nungguin di depan kafenya. Dan temannya Hanabi juga menghina Soma. Yang beneran Soma mau nungguin Hanabi selama 1 jam di hujan. Bukannya khawatir, Hanabi malah makin mancing Soma agar lebih marah. Dan pada saat itu Soma sadar kalau dia bakal bahaya kalau bersama cewek ini. Oke, sekarang kita balik ke rumah sakit. Hanabi malah nggak percaya dengan perkataan Soma dan makin mencuci otak Soma untuk tetap bersama karena Soma nggak bakal bisa hidup tanpa Hanabi. Tapi Hanabi blunder bilang kalau dia nggak cocok dengan pacar yang tidak berguna. Soma yang sudah malas dengerinnya mengusir Hanabi dari kamar rumah sakit. Hanabi jelas gak terima dan malah menyuruh Soma minta maaf ke dia. Hanabi jelas dimarahi sama suster yang teriak-teriak. Tapi Hanabi ini sok baik banget di depan orang lain. Tapi ke Soma, iblis. Hanabi jelas langsung chat marah ke Soma, dan Soma yang sudah malas bacanya akhirnya ngeblokir Hanabi. Lalu Soma mengaca dan ingat perkataan Hanabi pas mereka kecil dulu. Kalau orang lain bakal membuli Hanabi kalau melihat wajahnya Soma. Makanya Soma disuruh memanjangkan rambutnya. Dan Soma baru sadar kalau dia selama ini sudah dicuci otak. Dan setelah keluar dari rumah sakit, dia bakal berubah. Akhirnya Soma keluar dari genggaman Hanabi. Dan begitulah 13 tahun hubungan Soma dengan Hanabi berakhir. Lalu pas perjalanan ke sekolah, banyak cewek yang kaget melihat kalau Soma itu ganteng banget. Pas di kelas, dia juga bingung kenapa para cewek gila begitu. Jadi temennya Soma, Aibara Haruta, bilang kalau para cewek lagi ngomongin Soma. Memang sih Soma itu ikemen. Soma aja gak sadar kalau dia itu tampan. Dan itu pertama kalinya dia dipanggil begituan. Para cewek tadi akhirnya sadar kalau itu adalah Soma. Jadi Haruta nanya kenapa sekarang Soma cukur rambut. Soma bilang cuma ingin tampil beda sajalah. Haruta sih setuju saja dan bilang ke Soma kalau begini dia lebih cocok. Soma jelas senang mendengar perkataan itu dan flashbang wajah ikemennya. Dan bilang terima kasih. Para cewek jelas makin meleleh. Lalu Soma minta maaf kalau selama ini dia membuat suasana kelas buruk karena dia itu mengisolasi dirinya dan berharap mereka bisa berteman. Lalu pas makan siang mereka ngobrol bersama dan yang lainnya senang kalau Soma ini mudah diajak ngobrol. Yang lainnya bilang kalau Soma itu tampan seperti harta nasional. Soma ketawa dengan lelucon itu. Bahkan para cowok kaget dengan ketampanan Soma. Dan tiba-tiba Hanabi muncul dengan wajah yang marah banget. Soma jelas gak peduli dengan Hanabi dan mau meninggalkannya. Tapi Hanabi mau menghentikan Soma. Tunggu sebentar, kenapa semua orang gak tahu kalau Hanabi dulu pacaran sama Soma? Karena Hanabi sendiri yang bilang kalau mereka ketahuan pacaran maka bakal ada keributan. Makanya gak dibilangin sama yang lainnya. Lalu Haruta nanya apa Soma kenal dengan cewek ini. Soma dengan Sigma Risnya bilang kalau gak pernah lihat cewek ini. Lalu meninggalkan Hanabi. Hanabi malah menangis. Makan tuh anjing. Beberapa hari kemudian, Soma ngobrol dengan cewek yang duduk di sampingnya, yaitu Yukishiro Fumi. Lalu, Soma mengingat pencucian otak Hanabi lagi.
soal mana mungkin Soma bisa ngobrol dengan cewek lain. Lalu Soma dan Fumi mulai ngobrol bareng. Lalu Fumi bilang kalau sejak lama dia memang ingin ngobrol dengan Soma karena Soma itu sangat perhatian dengan tanaman di sekolah. Makanya Fumi mengira kalau Soma itu orang yang baik. Dan Fumi bilang kalau sekarang Soma sudah sangat populer, makanya bakal susah ngobrol kayak begini lagi nanti. Pacar baru kah? Pengennya sih Soma sama ini cewek. Ya, malaikat. Lalu setelah pulang sekolah, Soma menghabiskan waktunya seperti biasa, jalan-jalan. Lalu Soma pas makan sadar kalau dia nggak harus ngechat Hanabi terus. Jadi dia merasa lebih tenang dengan dirinya. Dan pas perjalanan pulang, dia merasa sangat puas dengan harinya karena dia bisa menikmati waktunya dengan santai banget dan dia bakal berteman dengan banyak orang. Tapi pas mau nyampe rumah, Hanabi menunggu Soma dan Hanabi mulai melakukan taktik pencucian otak membuat Soma merasa bersalah karena Hanabi sudah menunggu Soma dari tadi. Tapi Soma yang Sigma meninggalkan Hanabi. Lalu Hanabi yeping kalau Soma beraninya temenan dengan cewek lain. Soma malah nanya, apa Hanabi nungguin dia 2 jam cuma yeping begituan saja. Lalu Soma memperjelas lagi kalau mereka itu sudah putus dan gak punya hubungan. Hanabi bilang, apa beneran mereka putus? Soma bilang, iyalah. Hanabi gak terima dan menggunakan taktik membuat Soma merasa bersalah lagi dan bilang kalau Soma gak bakal bisa hidup tanpa dirinya. Dan Hanabi tentu menyuruh Soma minta maaf ke Hanabi. Soma bilang kalau dia tidak memerlukan Hanabi lagi dalam hidupnya. Hanabi kesel, tapi Soma langsung melewati Hanabi. Tapi mulai sejak saat itu, hidup Soma mulai berubah. Hanabi selalu nungguin Soma di jalan, tapi nggak diajak ngomong. Dan suatu hari, Hanabi sudah duluan di stasiun dan dia menggunakan taktik membuat Soma cemburu karena Hanabi dekat dengan cowok lain. Dan terus saja menggunakan taktik itu, tapi Soma yang Sigmaris nggak peduli dengan Hanabi. Hanabi malah marah ke Soma. Stres. Dari suatu pagi, Soma masuk seperti biasanya dan di jam pertamanya adalah jam olahraga dan mereka membicarakan soal lomba estafet nanti. Tapi Soma nggak tahu kemampuan dia karena di TK Soma menang lomba lari, tapi Hanabi bilang kalau dia nggak suka Soma menjadi pusat perhatian dan menyuruhnya lari lebih lambat. Tapi kali ini Soma lari dan menjadi yang tercepat. Yang lainnya kaget dan meminta Soma menjadi anchor dalam lari estafet nanti. Tapi Soma bilang kalau dia mana mungkin bisa. Yang lainnya kecewa dan meminta Soma menjadi pelarinya. Dan pada akhirnya Soma mau. Lalu Soma menjadi pusat perhatian lagi. Fumi juga bilang begitu, lalu mereka ngobrol lagi. Ya PDKT lah. Dan Fumi tanya apa Soma punya tips untuk festival olahraganya nanti. Karena Fumi nggak suka olahraga. Dan pas mereka ngobrol ini, Haisuke Chiaki datang. Dan singkatnya saja ya, dia ini ingin Soma serius dalam lomba lari kali ini dan memenangkannya melawan Kirigaya Daichi. Dia itu adalah orang yang dekat dengan Hanabi belakangan ini. Soma tanya apa dia itu saingannya Haisuke. Haisuke bilang kalau Taichi ini mengambil pacarnya. Tapi bukan cuma itu masalah kenapa dia benci Taichi. Dia benci Taichi karena mantan pacarnya itu dia tinggalkan dengan mudahnya untuk Hanabi. Ada lagi karena dia itu terus dihina sama Taichi. Makanya dia mau balas dendam. Soma nanya kenapa Haisuke saja yang menjadi anchornya. Haisuke bilang dia nggak bakal bisa menang. Karena sudah berapa kali dia latihan tetap nggak bisa menang. Makanya dia meminta bantuan ke Soma untuk mengalahkan Taichi. Dan Haisuke meminta Soma mau berlatih selama 2 minggu ke depan. Lalu Soma punya ide, sebagai bayaran membantu dia, Soma mau Haisuke mengajari Fumi teknik berlari. Fumi jelas senang. Besoknya mereka mulai ketemuan untuk latihan. Dan Soma senang banget karena dia punya teman untuk menghabiskan waktu luangnya. Tapi Hanabi melihat dari luar gerbang dengan tatapan cemburu. Mam tu anjing. Lalu mereka latihan bersama dan Soma di sini mulai menggombal Fumi terus. Haisuke jelas cemburu padahal dia baru saja patah hati, tapi mereka malah PDKT.
Lalu pas Fumi lari, Soma bilang kalau Fumi itu imut pas larinya. Haisuke jelas makin depresi lihat mereka yang makin PDKT-an. Ya. Lalu suatu hari pas berangkat cukup pagi, dia melihat Hanabi yang mengantuk karena dia mau melihat Soma berangkat. Dan pas dia melihat Soma, Hanabi langsung yeping ke Soma kalau beraninya Soma menjauhi dirinya. Soma balas, kalau berangkat setidaknya rapiin dulu rambut lu lah. Dan Hanabi dengar kalau Soma menjadi anchornya dan dia menantang Soma dan bilang kalau Taichi ini bakal melawan Soma. Lalu si Taichi sok memasak Soma dan pergi bersama Hanabi. Tapi Soma nggak peduli dan terus latihan bersama Fumi dan Haisuke. Lalu skip sehari sebelum pertandingannya. Dan Haisuke senang dengan perkembangan mereka berdua. Dia juga bilang sebelum bertemu mereka dia kesusahan tidur karena memikirkan mantannya dan Taichi. Tapi sejak latihan bersama mereka, dia jadi bisa tidur dengan nyenyaknya. Haisuke jelas berterima kasih ke mereka. Fumi juga berterima kasih dan Soma juga berterima kasih. Haisuke senang karena bisa menghabiskan waktu bersama mereka. Tapi dendam dia ke Taichi belum selesai. Dan mumpung membahas Taichi, Fumi bilang kalau Taichi ini mengubah gaya rambutnya seperti Soma. Haisuke makin sedih karena mantan dia putus karena dia suka gaya rambut Taichi. Jadi dia memotong rambut itu seperti menghina Haisuke lagi. Soma bilang dia tidak akan mengampuni orang yang menghina teman dia. Lalu pas pulang sekolah, Fumi dan Soma jalan bareng. Dan pas pulang ini, Fumi makin yakin kalau Soma ini orang yang baik dan bilang kalau sisi itu sangat menarik dari Soma. Dan muka mereka deket banget. Jelas mereka malu-malu. Lalu Fumi bilang pas dia memikirkan kalau Soma itu luar biasa, dia merasa senang. Cihui. Soma jelas malu juga. Di malam harinya, Soma nggak bisa melupakan perkataan Fumi. Lalu besoknya festival dimulai dan ya ada kegiatan lain juga. Tapi kita skip ke lomba lari saja. Lalu Haisuke duluan dan lumayanlah. Tapi Fumi masih gugup apa dia bisa memenuhi ekspektasi yang lainnya. Jadi karena dia gugup, dia minta bantuan ke Soma dan meminjam tangannya untuk dipeluk. Setelah itu Fumi langsung siap. Dan pas giliran Fumi berlari, Fumi kesusahan, tapi dengan kata-kata Soma, Fumi berhasil. Dan Fumi senang banget karena dia sudah berusaha sekuat tenaga. Tapi pertarungan masih berlanjut. Dan sekarang giliran MC kita. Siapa lagi kalau bukan Soma? Jelas dong, sebelum pertandingan akhir, Taichi sok menggoreng Soma. Tapi Soma yang Sigmaris tingkat dewa dengan santainya berhasil menang dengan mudahnya. Teman sekelasnya jelas seneng. Tapi Hanabi cemberut dengan kemenangan Soma. Sedangkan Taichi dihina sama yang lainnya. Meskipun dia dari klub lari, tapi masih saja kalah. Lalu setelah festival selesai, mereka bersih-bersih. Karena setelah bersih-bersih, kelas Soma bakal melakukan karaoke bersama. Dan pas Fumi dan Soma lagi bersih-bersih, mereka mendengar Taichi dan Hanabi yang lagi bertengkar. Soma jelas menyembunyikan Fumi dan mendengarkan percakapan mereka. Singkatnya saja, Taichi bilang kalau kekalahan ini karena dia itu kurang fit saja. Hanabi jelas gak menerima alasan itu. Hanabi bilang kalau mereka itu gak cocok menjadi pasangan karena cuma satu orang yang cocok menjadi pacar dia. Hanabi mau putus dengan Taichi, tapi Taichi bilang jangan putus dulu sambil matanya berair-air. Dan Hanabi menyuruhnya pergi saja. Dan pas Taichi pergi, Hanabi nanya apa yang dilakukan Soma di sana. Lanjut, Hanabi sadar kalau Soma ada di sana dan tanya apa yang dilakukan Soma sama Fumi di sana. Dan Hanabi berjanji kalau dia bakal menunjukkan balas dendamnya ke Soma. Tapi Soma bilang kalau soal setelah berpisah dengan Hanabi, hidup Soma lebih baik. Hanabi yang dengar itu kesel dan menyuruh Soma bersiap untuk balas dendam dia nantinya. Lalu dia pergi. Fumi jelas tanya bagaimana kondisi Soma. Soma bilang nggak apa-apa dan berterima kasih ke Fumi. Ya, cihui.
lalu ke pesta karaoke, dan mereka memberikan MVP ke Soma. Semuanya berterima kasih ke Soma, tapi Soma balas itu juga kerjasama mereka. Yang lainnya jelas terharu dengan perkataan Soma. Lalu pas Soma dan Fumi lagi membicarakan lagu kesukaan mereka, Haisuke malah menyanyikan lagu Patah Hati. Dan pas bernyanyi, Haisuke berterima kasih ke Soma karena Haisuke bisa balas dendam ke Taichi. Yang lainnya jelas makin terharu dengan kebaikan Soma. Soma jelas merasa malu. Fumi juga bilang kalau Soma itu hero dan bilang kalau hari ini Soma itu keren banget. Karena pas Fumi melihat Soma lari, dada dia merasa kyun-kyun. Ya, jatuh cinta lah. Soma juga merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan. Jelas Soma senang melihat yang lainnya bersenang-senang. Lalu Soma pergi ke WC, dan di perjalanan dia mendengar murid cewek lain menghina grup Minaguchi. Karena grup cewek itu benar-benar memaksa mau dekat dengan Soma. Dan Soma seperti sok mendengar perbincangan mereka. Dan mereka berdua adalah Daidoji Erika dan Agawa Mirai. Lalu mereka menjelekkan Minaguchi. Lalu Erika bilang kalau dia benci dengan keberadaan laki-laki. Dia itu jijik. Dan bilang kalau seharusnya cowok itu cuma ada di 2 dimensi. Soma jelas balik dengerin perkataan itu. Tapi pas kedua cewek itu balik ke ruangan karaoke, mereka cute doang. Lalu mereka selesai karaoke-nya. Grup Minaguchi senang banget karena bisa dekat dengan Soma. Dan cowok lainnya mengajak Soma karaoke para cowok saja. Soma jelas menerimanya. Tapi tiba-tiba dia merasakan bayangan bergerak di gang belakang dia. Fumi jelas sadar dengan kegelisahan Soma. Soma mengira itu pasti kucing saja. Lalu Fumi mengajak Soma berjalan bareng pulangnya. Tapi Soma bilang kalau dia bakal mengantar Fumi ke rumahnya. Fumi yang terpesona balas sambil malu karena Soma selalu membuat hati dia kyun-kyun. Yah, gitulah. Lalu di belakang gang, siapa lagi kalau bukan Hanabi Shibabi. Dia mulai bergumam kalau cuma dirinya saja yang boleh dekat dengan Soma. Dan dia harus mengambil kembali Soma. Dan dia akan membuat orang yang dekat dengan Soma menyesal. Ah, babi. Lalu besoknya, guru memberitahu kalau ada surat yang dikirim yang berisikan tuduhan pembulian. Dan itu surat membuli Erika. Soma merenung, dia tidak tahu siapa Erika itu dan sadar kalau dia adalah orang yang menjelekkan teman sekelasnya kemarin. Dan gurunya meminta murid untuk setidaknya mengetahui siapa pelakunya itu. Tapi tidak ada yang angkat tangan, jadi guru yang sadar kalau tidak ada yang akan mengaku dan bilang kalau sampai masalah ini selesai, kemungkinan perkemahan sekolah akan ditiadakan. Para murid jelas kaget. Tapi 5 hari kemudian ada surat lagi yang muncul. Tapi ada nama pelakunya. Dan guru menyuruh pelakunya menyerahkan dirinya sendiri. Tapi tidak ada yang mau maju, jadinya guru memanggil langsung. Dan itu adalah Fumi. Dan menyuruh dia ikut ke ruang BK. Fumi jelas bilang kalau itu bukan dia. Soma juga mau menolong Fumi. Tapi gurunya tetap membawa Fumi pergi. Jadi setelah Fumi dibawa pergi, yang lainnya mulai membicarakan Fumi dengan Erika, yang dimana jelas berbeda banget. Haisuke juga khawatir soal itu, Soma juga sadar. Dimana kalau ada yang dibully di kelas ini, seharusnya murid lain tahu. Tapi di kelas ini tidak ada yang tahu. Apalagi Fumi bukan orang yang suka membuli. Haisuke bilang ini sangat mencurigakan. Lalu pas Fumi balik ke kelasnya dan pas duduk dia menulis ke Soma kalau dia bukan pembulinya dan meminta Soma percaya ke dia. Soma jelas percaya dengan Fumi. Fumi menangis mendengar perkataan Soma. Dan Soma sadar ketika dia melihat air mata Fumi bahwa dia akan terlibat dengan masalah ini. Lalu Haisuke kesal dengan gurunya. Karena sebelum kelas selesai, guru bilang kalau dia sudah mendengar penjelasan Fumi, tapi itu belum bisa diselesaikan. Makanya semua murid disuruh menulis apa yang mereka tahu soal kejadian ini. Dan diperjelas lagi, sampai masalah ini selesai, perkemahan sekolah akan ditunda. Lalu Haisuke, Soma, dan Fumi mulai membicarakan soal kejadian ini. Dan Fumi minta maaf karena membawa mereka ke masalah ini. Soma yang melihat Fumi menangis ingin segera menenangkan hatinya Fumi. Lalu mereka membahas surat itu, yang dimana suratnya diberi sama Erika sendiri pas ada yang menjenguk rumahnya.
Dan di surat itu ada nama Fumi sebagai pelakunya. Jadi karena nggak nyambung sama sekali, Soma menyarankan mereka ke rumah Erika saja. Fumi merasa gugup dan berkata, mungkin tanpa dia ketahui, dia sudah menyakiti perasaan Erika. Makanya dia ingin minta maaf secara langsung. Lalu di rumah Erika menyuruh mereka pulang dan bilang kalau Fumi selalu membuli dia secara verbal. Dan dia membentak Fumi dan menyuruh Fumi minta maaf di depan semua kelas. Soma merasa ini aneh. Ketika Erika tidak ada di kelas untuk menerima permintaan maafnya, terus apa keuntungan Erika jika dia diberi minta maaf sama Fumi yang gak punya masalah dengan dirinya? Lalu Soma merasa ada yang aneh dan dia melihat ada orang yang lari. Soma jelas mengejarnya dan dia menangkapnya. Siapa lagi kalau bukan Hanabi di sana. Soma mengira kalau Hanabi punya ikut campur dengan masalah pembulian Erika ini. Apalagi Hanabi merasa senang didekati sama Soma. Dan Hanabi malah sok menggoda Soma untuk minta maaf ke Hanabi. Memang babi nih cewek. Soma jelas menolak perkataan Hanabi dan Soma langsung tanya, kalau kasus pembulian di kelas dia ini, apa Hanabi ikut campur? Hanabi sok nggak tahu dan Soma seperti mengancam Hanabi. Dan Soma bilang, berhentilah bersikap mengetahui apa yang Soma pikirkan. Hanabi malah tertawa dan bilang kalau cuma Soma yang tahu soal dirinya. Dan Hanabi jelasin lagi rencana dia ke Erika untuk mengacaukan atmosfer kelasnya. Dan Hanabi malah senang karena rencana dia berhasil. Soma tanya, apa ini untuk balas dendam ke dia? Hanabi bilang, iya. Dan Soma akhirnya tahu kalau pelaku sebenarnya adalah Erika itu sendiri. Karena dia menghancurkan atmosfer kelasnya sendiri. Jadi, Soma yang sudah gak punya urusan lagi dengan Hanabi mau pergi. Tapi Hanabi malah ngajak Soma pulang bareng. Jelas, Soma menolak dan bilang kalau dia cuma menyelesaikan masalah di kelas dia saja. Hanabi malah marah dan tanya, bukannya dia cuma balikan sama Hanabi. Soma tahu kalau ini keinginan Hanabi untuk melihat dirinya. Tapi dia marah ke Hanabi karena beraninya menyakiti perasaan Fumi. Dan Soma memikirkan balasan yang cocok untuk perkataan Hanabi. Dan bilang dia menyuruh Hanabi menambah teman bukan musuh. Seperti yang Soma lakukan. Hanabi marah dan bilang kalau mereka nggak akan bisa seperti dulu lagi. Tapi Soma sudah nggak peduli lagi dengan Hanabi. Lalu, Soma balik ke Fumi dan minta maaf ke Fumi. Karena penyebab masalah ini adalah Soma mendadak putus dengan Hanabi. Tapi, Fumi bilang kalau itu bukan salahnya Soma. Soma juga akan memberitahu kalau Hanabi yang membuat Erika mau berbohong. Dan Soma sendiri akan mengurus permasalahan ini. Fumi mau membantu, tapi Soma yang akan mengurusnya sendiri. Tetapi Fumi masih merasa khawatir dengan Soma. Apa dia nggak apa-apa dengan Hanabi? Soma cuma bisa merenung kalau dia tidak ingin Fumi mengetahui permasalahan psikologi yang dilakukan Hanabi ke dirinya. Dan berjanji ke Fumi akan memberitahu semuanya setelah masalah ini selesai. Lalu besok sepulang sekolah, Soma sudah menunggu Mirai. Dan Soma bertanya soal Erika. Dan Soma berharap bisa mengetahui nama sosmednya Erika. Mirai terus menolak karena itu melanggar aturan, tapi Soma nanya, bukannya Mirai itu temannya Erika. Tapi Mirai bilang kalau mereka cuma teman sehobi. Jadi karena Mirai terus menolak untuk menolong, Soma menggunakan taktik apa yang dia dengar pas karaoke dulu tentang mereka berdua yang membenci teman sekelasnya. Mirai jelas kaget dengan perkataan Soma dan Soma seperti mengancam Mirai kalau dia bakal bilangin ke teman sekelasnya. Mirai bilang kalau Soma nggak punya bukti, tapi Soma bilang dia tinggal bilang saja ke semua orang. Apalagi suasana kelas lagi panas-panasnya. Apalagi Mirai dekat dengan Erika. Pasti Mirai bakal dengan mudah dibenci sama semua orang. Jadi Mirai sekarang mau membantu kalau Soma nggak menyebarkan soal percakapan dia. Mirai ini tidak mau terlibat dengan masalah ini. Dia juga ketakutan kalau nama dia bakal jelek di kelasnya. Soma berjanji nggak bakal memberitahu orang lain. Dan Soma mengerti kalau Mirai ini mau dekat dengan yang lainnya. Makanya dia mencemooh mereka dari belakang. Ikemen lah.
Mira langsung luntuh hatinya dan mulai ngomongin hal aneh. Lalu dia bakal membantu Soma dari belakang. Dan rencana kedua Soma adalah dia bakal berpura-pura menjadi Hanabi agar Erika mau menurunkan penjagaannya. Dan Soma berhasil memancing Erika. Oke, sekarang mereka chat-chatan, tapi karena terlalu banyak yang dibilangin kejadian yang kemarin itu, jadi gue persingkat saja. Jadi Hanabi atau Soma bilang kalau Fumi bakal minta maaf langsung di depan kelasnya. Erika jelas senang banget mendengar itu dan mulai menjelekkan Fumi. Dan Hanabi nanya apa Erika masih tahu tindakan selanjutnya. Erika tahu dan bilang kalau dia tinggal mengirim tangan dia yang berisi barcode saja untuk mengancam sekolah. Dan Erika senang banget karena bisa menghancurkan dharma sekolah mereka. Jadi Hanabi meyakinkan Erika untuk pergi ke sekolah besok agar bisa melihat Fumi yang minta maaf. Dan Erika bakal pergi besoknya. Lalu besoknya Soma mengobrol dengan Fumi dan memberitahu kalau Erika bakal datang ke sekolah dan meyakinkan Fumi kalau masalah ini bakal selesai hari ini. Dan Fumi merasa senang kalau Soma selama ini tidak membenci Fumi. Ya PDKT lah, keras banget. Lalu mereka balik ke kelas dan Erika beneran masuk ke kelasnya dengan wajah yang songong itu. Lanjut dengan kegagahan Abang Soma. Oke, Erika balik ke kelas dengan senyuman yang ngeselin itu. Guru menyuruh yang lainnya duduk dan guru menyuruh Fumi untuk minta maaf di depan kelas dan menyuruh Fumi untuk terima kalau dia yang membuli Erika selama ini. Fumi jelas bingung. Guru mulai kesel, tapi Soma bilang tunggu sebentar dan bilang ke Erika kalau dia memberikan waktu untuk mengakui kebohongan dirinya soal pembulian itu. Erika jelas gak terima dituduh, jadi Soma memberikan fotokopi chat mereka kemarin itu. Yang lainnya jelas kaget dengan bukti yang kuat itu. Erika apalagi dia ketakutan, guru juga kaget dan menyuruh Erika menjelaskan semua ini. Erika bilang itu bukan dia, karena bukan cuma dia yang punya nama itu. Tapi Soma menunjukkan wallpaper Erika. Erika yang ditekan masih mau menolak. Jadi Soma balik tanya, apa Erika punya bukti kalau Fumi membuli dia? Erika cuma bisa diam doang. Soma tanya ke gurunya, dengan bukti ini, apa Fumi nggak bersalah? Dan dia mulai ditatap sama para murid dengan tatapan yang jelek banget. Guru merasa bersalah dan mulai membuat alasan kalau dia cuma mau menyelesaikan masalah ini. Tapi para murid diam doang. Jadinya guru yang menunduk dan meminta maaf ke para murid, terutama ke Fumi yang dituduh selama ini. Dan Fumi menerima permintaan maafnya. Tapi Soma tanya, apa perjalanan sekolah masih lanjut? Dan gurunya bilang, ya, para murid jelas senang. Pas murid lainnya senang, guru membawa Erika pergi. Lalu murid lainnya minta maaf ke Fumi karena meragukan Fumi selama ini dan gak membantu sama sekali. Jelas Fumi berterima kasih ke Soma dan bilang kalau dia adalah pahlawan dia. Ya, setelah itu Erika dibawa sama gurunya dan ortu Erika juga harus minta maaf ke sekolah. Jadi setelah selesai, teman sekelasnya mengajak Soma jalan-jalan. Tapi Soma nggak bisa dan bergumam kalau Erika tidak memberitahu kalau dia berbicara dengan Hanabi. Dan Soma mengira kalau apa Erika memiliki sisi baik ke Hanabi. Meskipun Hanabi tidak terkena masalah sedikit pun, tapi guru mau tahu siapa pelaku aslinya. Makanya dia menanyai Soma, tapi Soma nggak bisa karena bisa makin rumit masalahnya. Apalagi Soma tidak percaya dengan guru itu. Dan korban sesungguhnya adalah Fumi. Jadi sekarang Soma mau ngobrol dengan Fumi, lalu mereka pergi ke taman. Di sini Soma bakal memberitahu soal masa lalu dia ke Fumi. Dan Fumi harus mengetahui itu. Jadi Soma mencoba mengingatkan Fumi soal Hanabi kemarin itu. Fumi masih ingat, tapi dia nggak mau membuat Soma merasa sakit lagi. Tapi Soma tetap menceritakan masa sedih dia pas bersama Hanabi. Soma bilang kejadian kemarin itu disebabkan oleh dirinya dan Soma minta maaf ke Fumi. Tapi Fumi bilang itu bukan salah Soma. Fumi lanjut bilang kalau Soma pasti menderita selama ini dan jika dia sadar lebih awal, dia pasti bisa mendukung Soma dari dulu. Lalu Fumi seperti menangis dan bilang kalau dia selalu menyukai Soma apa adanya. Soma jelas heran kenapa Fumi bisa menyukai dirinya. Padahal mereka aja baru ngobrol beberapa waktu sebelumnya. Jadi Fumi mengingatkan soal percakapan pertama mereka, di mana Fumi sejak lama memang mau ngobrol dengan Soma.
Jadi Soma jelasin mana mungkin ada orang yang jatuh cinta dengan dirinya pas masa suram itu. Karena dia seperti kekurangan diri dia sendiri. Jadi Fumi jelasin dari dulu, dia selalu melihat Soma melakukan kebaikan. Makanya dia mengira Soma adalah orang yang baik. Dan tanpa dia sadari, Fumi tidak bisa memalingkan matanya dari Soma. Dan sejak saat itu, dia suka dengan Soma. Soma jelas gugup. Dan Fumi lanjut tanya, karena dia hanya ingin konfirmasi apa Soma mau menerima Fumi sebagai pacarnya. Fumi tanya, apa Soma susah melihat Fumi dengan kaca romantis? Tapi Soma bilang kalau Fumi itu menarik. Tapi Soma masih ragu soal masalah dia dengan Hanabi. Kalau Fumi ikut campur, masalahnya bakal makin ruwet. Makanya Soma mau tidak memperdulikan Hanabi sampai Hanabi bosen. Fumi setuju soal itu, tapi kalau Fumi ketahuan pacaran sama Soma, Hanabi bakal mengincar Fumi lagi. Makanya untuk keselamatan Fumi, Soma nggak bisa pacaran dengan Fumi. Tapi Fumi balas kalau Soma di sampingnya saja sudah cukup. Lalu Fumi tanya, alasan Soma nggak bisa pacaran dengan dia cuma itu. Soma bilang iya. Jadi Fumi menyarankan kalau mereka melakukan trial kencan. Fumi lanjut bilang kalau dia bakal nggak apa-apa dengan masalah Hanabi ini selama Soma mau kencan dengan dia. Soma agak terkejut dengan perkataan Fumi dan tanya, apa Fumi beneran nggak apa-apa cuma trial? Fumi bilang nggak apa-apa, daripada Fumi ditolak, ini lebih bagus. Soma jelas malu-malu, ya. Lalu mereka bakal pulang bersama. Lalu mereka tukar kontak dan pulang. Tapi di perjalanan pulang, Soma melihat Hanabi babi. Soma mau lewat saja, tapi Hanabi bilang kalau Soma itu masih melindungi dirinya kah? Ya, babi. Di sini Hanabi sok imut di depan Soma karena Soma mau melindungi Hanabi soal masalah pembulian itu. Dan Hanabi sok sadar kalau dia nggak bisa hidup tanpa Soma dan bilang kalau Soma itu masih suka ke Hanabi. Makanya Soma mengetes perasaan Soma ke Hanabi dan Hanabi memaafkan Soma. Tapi di pikirannya Soma, Hanabi ini sudah keterlaluan. Hanabi mau mencium Soma, tapi Soma bilang kalau dia benci kelakuan Hanabi. Dan dia nggak mengerti kenapa Hanabi masih sok dekat dengan dirinya. Hanabi memegang tangan Soma, tapi Soma menjauhkan tangannya dari Hanabi. Hanabi syok kalau Soma benci dirinya. Lalu Soma pergi meninggalkan Hanabi yang diam berdiri di sana. Di rumah, Soma merenung di mana Hanabi memiliki pemikiran kalau dia masih suka dengan Hanabi. Apalagi setelah semua hal yang dilakukan Hanabi ke dirinya. Tapi setelah melihat ekspresi Hanabi tadi, kesalahpahaman pasti sudah selesai. Dan Soma biasanya tubuh dia akan tegang setiap mendengar notif HP. Tapi sekarang dia malah senang karena dia bisa chat dengan Fumi. Oke, kelanjutan setelah ini seharusnya cuma Soma dan Fumi yang chat-chatan saling menggoda satu sama lain dan merencanakan date pertama mereka. Karena itu date pertama Fumi dan itu bakal menjadi date pertama Soma yang sesungguhnya. Ya, di sini Soma senang banget melihat chat dia dengan Fumi. Gue nggak senyum kok, kalian yang nyengir. Lalu di hari Sabtu, Soma dan Fumi bakal ketemuan jam 11. Jadi Soma mulai bersiap-siap. Tapi pas di luar rumah, dia merasakan sesuatu lagi. Tapi masih ada yang mengikuti Soma dari belakang. Lalu di tempat pertemuan, Soma datang 30 menit lebih awal. Tapi Fumi sudah menunggu Soma di sana. Mereka ketemuan dan jelas dong, Soma muji Fumi yang kelihatan super imut. Fumi malu karena Soma menggoda dirinya, tapi Soma tetap senang karena bisa ngedate dengan Fumi. Padahal baru sebulan. Tapi masih banyak hal yang tidak diketahui soal Fumi ini. Jadi, Soma mengajak Fumi jalan-jalan dan Soma mengulurkan tangannya. Fumi malu-malu dan memegang tangan Soma. Soma juga kaget. Fumi merasa kalau dia membuat kesalahan dan malu. Tapi Soma itu nggak masalah. Fumi tanya kenapa Soma mengulurkan tangannya. Soma mengira dia bisa memegang tasnya Fumi. Karena selama ini Soma selalu memegang tasnya Hanabi. Jadi dia itu refleks. Soma jelas minta maaf, tapi Fumi itu nggak apa-apa soal kejadian tadi. Tapi Fumi begitu karena dia melihat pasangan pegangan tangan. Makanya dia mikir ke sana. Tapi kalau bisa Soma memegang tasnya Fumi. Fumi nggak mau tasnya dipegang, tapi dia mau pegangan tangan. Ada sedikit malu-malu, tapi ya mereka akhirnya pegangan tangan.
Dan Fumi senang karena bisa pegangan tangan dengan Soma. Dan di jalan, Fumi tanya, apa Soma nggak apa-apa kencan mereka di toko buku? Soma ya, nggak apa-apa. Lalu mereka keliling toko buku. Di sana mereka melihat banyak orang belajar dan Fumi sangat suka dengan suasana toko buku ini. Fumi yang terus membicarakan buku, jadinya Soma tertarik membaca juga. Mereka keliling mencari buku yang bagus untuk Soma dan Soma yang suka dengan dirinya yang bersama Fumi. Fumi agak terkejut, tapi karena itulah dia suka dengan Soma. Tentu Soma diberikan buku favorit dia. Soma ditunjukkan bukunya dan bagian mana yang disukai sama Fumi. Lalu Fumi mendekat, memojokkan Soma dan tanya, apa Soma mau ciuman? Ya, dan pas mereka mau dekat, Hanabi melihat mereka dari luar jendela. Soma dan Fumi jelas kaget melihat Hanabi di sana. Tapi Hanabi kesel karena Soma sekarang sok populer karena sekarang dia ganteng. Tapi Soma gak peduli dan menyuruh Hanabi pergi saja. Dan jangan membuang waktu dia lagi. Hanabi mau pergi, tapi masih saja bilang kalau Soma nanti pasti bakal menyesal. Dan pikiran Soma ternyata benar kalau Hanabi mengikuti dia. Tentu saja kencan Soma dan Fumi masih berlanjut. Tapi Soma merenung dan heran kenapa kali ini Hanabi diam-diam mengikuti dia. Apa mungkin Hanabi mau menunjukkan kalau dia itu masih menguasai Soma. Tapi setelah Soma melihat Fumi makan, pemikirannya langsung fokus ke Fumi. Dan berpikir kalau seharusnya Fumi ini tidak boleh ikut campur dalam masalah dia. Dan sebentar lagi date mereka akan selesai. Tapi Fumi mengajak Soma untuk pegangan tangan. Soma setuju dan Fumi tanya lagi, apa Soma nanti mau ngedate lagi? Soma jelas mau. Fumi senang banget karena bisa menghabiskan waktu dengan Soma. Dan tadi Fumi agak kaget pas melihat Hanabi muncul. Tapi berkat kemunculan Hanabi, Fumi memiliki pikiran agar dia tidak boleh kalah dengan orang lain soal Soma. Dan kalau Soma khawatir soal Fumi, Fumi bisa menahan Hanabi. Dan berterima kasih lagi ke Soma untuk kencan hari ini. Soma mau mengantar Fumi pulang, tapi Fumi bilang nggak apa-apa, apalagi masih terang. Lalu mereka berpisah, tapi sebelum itu Fumi berbalik dan bilang apapun yang terjadi, kalau dia bakal tetap mencintai Soma. Orang lain di sana jelas kaget mendengar perkataan itu. Soma yang malu pulang. Lalu di hari Senin, Soma merasa ada yang aneh dengan semua murid cowoknya. Haisuke juga bilangin ke Soma kalau semua murid cowok meniru gaya rambut Soma. Why? Sebenarnya di sini bakal banyak ngomongin hal yang gak penting amat, jadi gue bakal skip aja ke hal yang pentingnya. Jadi di koridor ada banyak cowok yang memiliki gaya rambut yang sama seperti Soma muncul. Dan di sana ada Hanabi, si babi. Lalu Hanabi langsung sok menceritakan cerita sedihnya soal Soma yang mutusin dia. Murid di sana kaget, apalagi Soma dan Hanabi itu dulu pacaran. Soma tahu itu cuma acting Hanabi, tapi Hanabi masih lanjut menjelekkan Soma. Murid lainnya kaget dengan kata-kata Hanabi soal Soma yang baru populer langsung putus dengan Hanabi. Dan Hanabi lanjut bilang kalau selama ini Soma selalu menyiksa Hanabi. Ya, babi memang. Haisuke jelas mendukung Soma dan bilang mana mungkin Soma dan Hanabi pacaran. Tapi Soma bilang kalau dia dulu memang pacaran sama Hanabi, tapi dialah yang disiksa sama Hanabi. Yang lainnya nggak percaya kalau cewek bakal menyiksa cowok. Dan rencana Hanabi berhasil, yaitu membuat semua orang membenci Soma. Apalagi Hanabi itu punya reputasi yang bagus di sekolah. Jadi mulai saat itu banyak cewek yang mulai menghindari Soma. Tapi dengan semua drama di sekolah itu, trip sekolah mereka masih berlanjut. Dan grup Taichi menjelekkan Soma. Soma nggak balas kalau dia dipancing. Jadi Taichi kesel, tapi teman sekelasnya Soma muncul menolong Soma. Dan mereka menenangkan Soma kalau mereka percaya dengan Soma. Dan Soma senang memiliki teman seperti mereka. Lalu Soma menikmati waktu dia dengan yang lainnya. Lalu di sore hari mereka disuruh membuat kari. Jadi Soma dan Fumi ditugaskan di tempat bersama. Dan di sini Fumi seperti murung. Soma jelas tanya kenapa. Jadi Fumi itu kesal dengan Hanabi dan juga dengan semua orang yang menjelekkan namanya Soma. Di sini mereka PDKT lah. Dan setelah membuat kari, mereka akan membuat api unggun bersama. Dan Fumi mengajak Soma untuk duduk bersama nanti. Dan itu akan membuat Fumi sangat bahagia. Lalu Fumi lanjut bilang kalau Soma adalah orang yang paling dia sukai. Ya, mereka mulai malu-malu lah. Haisuke menyuruh mereka jangan mesra-mesraan.
Ya, di sini Soma bahagia bisa bersama mereka. Jadi setelah makan, yang lainnya bakal mandi. Tapi pas Soma cek di tas dia melihat pesan dari Fumi yang isinya Fumi mau ngobrol dengan Soma berdua. Tapi pas Soma ke sana, di sana dia malah melihat geng Taichi dan mereka mulai menangkap Soma. Di sini Soma menghina Taichi yang bucin ke Hanabi. Jadinya Soma ditutup juga mulutnya. Untungnya Soma masih memiliki pisau kecil di kantongnya. Lalu grup Taichi membawa Soma ke tempat tujuannya, dan siapa lagi yang menyuruh Taichi kalau bukan Hanabi babi. Dan Taichi langsung disuruh pergi sama Hanabi. Lalu Hanabi bilang ke Soma, ayo nikmati waktu mereka berdua saja. Soma jelas memperingati Hanabi kalau dia bisa kena masalah. Tapi Hanabi nggak peduli. Di sini Hanabi mulai yeping kalau cuma Hanabi yang cocok untuk Soma. Dan semua kelakuan dia beberapa waktu ini agar Soma tetap bersama dirinya. Tapi pas Hanabi yeping, Soma berhasil melepaskan ikatan talinya. Hanabi jelas kaget, tapi Soma malah bilang kalau Hanabi punya waktu meniru gaya tulis Fumi dan menyuruh geng Taichi untuk melakukan ini. Tapi Hanabi nggak punya waktu untuk belajar cara mengikat tali dengan benar. Hanabi jelas murung, tapi Soma mau balik ke Fumi saja. Lalu Hanabi yang sedih mau menangkap Soma, tapi tiba-tiba Hanabi jatuh ke bawah. Ya, itu sedih atau happy sih. Lanjut, pas Hanabi jatuh, Soma jelas melihat ke belakang dan mengira itu trik dari Hanabi lagi. Tapi Soma tetap turun untuk ngecek Hanabi. Dan di sana Soma melihat kakinya Hanabi yang patah. Seharusnya di sini bakal ada orang yang ngecek absen mereka, jadi pasti bakal ada orang yang mencari Soma. Untuk Hanabi kayaknya enggak. Jadi Soma mau balik ke atas untuk mencari pertolongan. Tapi Soma tahu kalau Hanabi itu takut kegelapan. Makanya sekarang dia ketakutan. Lampu dia juga rusak. Di sini Soma agak ragu dengan Hanabi, tapi Soma malah duduk di samping Hanabi. Hanabi jelas kaget dan bertanya ke Soma, kenapa Soma malah duduk. Soma bilang kalau Hanabi mana mungkin bisa naik ke atas, apalagi bakal ada absen yang dilakukan. Jadi sampai apa yang selesai, kemungkinan 30 menit mereka bakal ditemukan. Tapi kalau Hanabi mau, Soma bisa pergi mencari pertolongan. Hanabi jelas gak mau dan tanya kenapa Soma malah baik ke dia. Padahal selama ini Hanabi selalu bersikap kasar ke Soma. Lalu Soma merenung, biasanya di depan orang lain Hanabi bakal acting lemah banget. Tapi di depan Soma bakal enggak mau kalah. Awalnya Soma mengira kalau Hanabi saat ini lagi acting, tapi dengan lukanya kayaknya Hanabi enggak bisa berpikir jernih. Lalu Hanabi menangis dan bilang kalau dia tahu kalau Soma itu benci dengan Hanabi. Soma jelas heran. Hanabi lanjut kalau dia tidak mau menerima kenyataan kalau Soma seharusnya cuma untuk dirinya. Dia cuma nggak mau menerima kalau Soma nggak suka dengan Hanabi. Apalagi setelah Soma meninggalkan Hanabi, Soma dingin ke Hanabi. Dan cuma sekarang Hanabi bisa jujur begini. Tapi Soma masih nggak percaya dengan air mata Hanabi dan menyuruh Hanabi berhenti actingnya. Hanabi bilang kalau dia itu tidak berakting. Hanabi terima kalau Soma itu nggak bakal paham ke Hanabi. Tapi Hanabi nanya kenapa Soma memutuskan hubungan dengan dirinya. Soma bilang seharusnya Hanabi sudah tahu. Tapi Hanabi masih mau tahu alasan Soma karena Hanabi masih nggak paham. Jadi Soma jelasin, sejak mereka bertemu pas kecil, Hanabi selalu menghina dia dengan kata-kata kasar. Jadi setelah 10 tahun, Soma akhirnya bisa bebas dari Hanabi. Hanabi masih nggak paham, jadi Soma lanjut, setiap kali Soma dipanggil bodoh, enggak berguna, sampah, itu membuat kepercayaan dirinya terus berkurang. Dan Hanabi mau menjadikan Soma sebagai budaknya. Hanabi mau balas, tapi kaki dia kesakitan. Lalu Hanabi bilang kalau dia nggak menganggap Soma sebagai budaknya, tapi sebagai pacarnya. Soma bilang itu omong kosong. Hanabi cuma menggunakan itu agar Soma bisa dikendalikan sama Hanabi. Hanabi balas, enggak bener. Kenapa Soma pacar Hanabi? Karena dia suka dengan Soma. Soma jelas heran dan Soma jelas nggak percaya. Hanabi mau balas lagi, tapi Soma teriak kalau mana ada orang yang suka dengan orang yang dia sukai, tapi selalu menjelekkan orang itu. Dan semua yang diberi sama Hanabi cuma rasa sakit, hati, dan depresi. Dan selama 10 tahun ini, Soma sama sekali tidak pernah merasakan senang saat bersama Hanabi. Hanabi jelas minta maaf sambil menangis. Soma bilang kalau Hanabi itu gak suka sama Soma.
Hanabi bilang dia beneran suka, tapi Soma tetap nggak percaya. Jadi Hanabi mengira kalau rasa cinta dia ke Soma hanya membawa rasa sedih ke Soma. Hanabi menangis dengan kencang, lalu bantuan datang mencari Soma. Jadi setelah kejadian itu, teman Soma berhasil menemukan Soma. Jadi Fumi merasa ada yang aneh karena Soma nggak ada di sana dan minta bantuan ke Haisuke. Jadi semua teman sekelasnya mencari Soma. Lalu Hanabi dan geng Taichi diskor sama sekolah. Hanabi langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung diobati. 2 hari setelah perjalanan sekolah selesai, Soma menerima surat minta maaf dari Hanabi. Lalu Soma dan Fumi ngobrol soal Hanabi yang selama ini selalu menyiksa Soma. Tapi pada akhirnya Hanabi malah minta maaf dan bilang kalau dia suka ke Soma. Tapi Fumi sadar kalau semua yang dilakukan Hanabi selama ini memang salah. Tapi Fumi tetap memiliki rasa bersalah ke Hanabi. Soma bilang Fumi tidak perlu memiliki rasa bersalah, tapi Fumi memiliki teori soal Hanabi. Jadi Fumi bilang kalau Hanabi memang suka dengan Soma, tapi caranya itu yang salah. Jadi Hanabi perasaannya itu terlalu kuat sampai dia lupa soal kebahagiaan Soma. Malahan Hanabi selalu ingin Soma berada di samping dia, sampai perasaan dia meledak-ledak. Tapi Fumi masih tidak bisa menerima kelakuan Hanabi. Soma bilang mana mungkin Hanabi itu normal dengan cara dia jatuh cinta. Fumi agak ragu karena dia juga pernah cemburu pas melihat Soma ngobrol dengan cewek lain. Fumi jelas minta maaf soal itu. Lalu Fumi tanya kalau dia suka ke Soma, apa itu membuat Soma kesusahan. Soma merenung sebentar dan bilang kalau Fumi adalah salah satu orang yang penting untuk dirinya. Dan Soma berterima kasih ke Fumi. Jadi karena Fumi, Soma bisa belajar apa itu cinta. Oke, masalah Hanabi sudah selesai. Kita bakal masuk ke masalah yang baru. Sebulan setelah trip sekolah, Hanabi merenung di kamarnya sendiri. Karena dia, Soma membenci Hanabi. Apalagi di dunia tanpa Soma, Hanabi gak bakal bisa hidup. Tapi kalau Hanabi log out, Soma pasti bakal kena masalah. Jadi Hanabi saat ini kebingungan soal itu. Dan pas Hanabi sedih ini, ada yang datang. Dan dia adalah Kisaragi Izumi, kakaknya Hanabi. Para karbit, jangan menggila, oke? Jadi dia itu ke sana untuk ngecek Hanabi. Hanabi jelas sok, apalagi Izumi itu tinggal agak jauh dari sini. Izumi yang melihat kondisi Hanabi dan kamarnya, menyuruh Hanabi untuk bangun. Dan mereka bakal mengobrol bersama dan meminta Hanabi menceritakan semua hal yang terjadi ke Hanabi. Hanabi merenung kalau Izumi pasti bakal tahu sendirinya tentang dosa dia selama ini. Suatu hari, sepulang sekolah, Soma lagi menunggu Fumi yang lagi masih ada piket. Dan pas ini, Haisuke muncul dan mengajak Soma ngobrol. Haisuke gak ragu tapi nanya, apa Soma dan Fumi itu pacaran? Apalagi di kelas mereka kelihatan dekat banget. Teman sekelas juga sadar soal itu. Tapi Soma bilang dia belum bisa bilang sepenuhnya. Karena dia juga masih belum tahu apa hubungan dia dengan Fumi. Haisuke jelas kaget kenapa Soma belum mengajak Fumi jalan-jalan. Dan di sini Haisuke agak frustasi dengan Soma yang gak berani menembak Fumi. Tapi Soma bilang meskipun dia belum menembak, tapi jika dia berada di sebelah Fumi, itu saja sudah membuat Soma senang. Haisuke jelas makin frustasi dan menyuruh Soma, kenapa nggak nembak aja dah? Jadi Soma bilang, pasti ini ada hubungannya dengan Hanabi. Oke? Jadi setelah trip sekolah, Soma menceritakan semua hal tentang Hanabi ke Haisuke. Dan Soma berharap dia bisa mengubah cara berpikir dia. Tapi Haisuke paham dengan Soma, karena Soma perlu waktu untuk heal. Tapi Haisuke tetap bilang kalau Fumi itu sangat suka dengan Soma. Jadi Soma setidaknya sudah pernah mengajak Fumi jalan-jalan, itu sudah sangat bagus. Apalagi Soma masih memiliki trauma. Soma mendengar kata-kata Haisuke, merenung. Dan terima kasih ke Haisuke. Berkat Haisuke, Soma menjadi yakin soal hubungan dia dengan Fumi. Dan pas Haisuke mau berpisah dengan Soma, ada yang memanggil Haisuke. Dan dia adalah Sakurai Ayana, mantan Haisuke. Haisuke langsung diam. Ayana langsung sok baik ke Haisuke dan meminta ke Haisuke apa dia bisa memiliki satu kesempatan lagi. Haisuke jelas kaget dan mengira kalau Ayana ini stres. Dan Haisuke pergi sambil bilang kalau Ayana lah yang membuang dia.
Ayana malah menangis dan tanya ke Soma apa Haisuke segitunya benci ke dia. Ya, ini satu lagi cewek yang gak paham situasi si cowok. Soma cuma balas kalau Ayana membuang Haisuke buat pacaran dengan cowok lain. Jadi Soma gak mau terlibat dengan Ayana. Jadi pas Soma mau pergi, Ayana memegang baju Soma dan mendekat ke Soma. Yah, ini cewek bangke. Jadi pas Ayana sudah dekat, dia bilang kalau sekarang dia tidak mau sendirian karena dia beneran kesakitan dan meminta Soma diam bersamanya. Soma jelas merasakan vibe yang sama dengan Hanabi dari Ayana. Jelas Soma langsung menyuruh Ayana berhenti melakukan itu. Apalagi di zaman ini, cewek megang cowok tapi cowok nggak mau, itu sama saja dengan kekerasan. Ayana kaget dan nggak terima, lalu bilang kata-kata mutiara dia. Mana mungkin bisa begitu, karena dia adalah cewek yang imut. Soma yang Sigma bilang kalau kecantikan bukan hanya dari penampilan. Tapi dengan Ayana, Soma gak tertarik sama sekali. Karena kelakuan Ayana membuat Soma itu jijik dan bilang kalau Ayana ini depresi dengan rasa sayang. Soma mau pergi, Ayana bilang kata-kata mutiara lagi. Kalau cewek imut itu bisa bebas melakukan apapun tanpa masalah. Soma balas kalau Ayana itu enggak imut banget sampai bisa melakukan apapun tanpa masalah. Ayana jelas kegoreng sampai gosong. Lalu Soma balik ke kelas untuk mencari Fumi dan pas banget ketemu Fumi yang mau keluar. Jadi dia menceritakan soal Haisuke dengan Ayana. Mereka ngobrol dan bilang kalau Ayana itu mungkin mengira kalau Haisuke masih memiliki perasaan ke Ayana. Fumi bilang itu mungkin bisa, apalagi Haisuke itu susah banget move on-nya. Soma jelas khawatir sama Haisuke, jadi nanti dia bakal coba kontak dengan Haisuke. Lalu mereka katanya bakal lamar kerja part-time, jadinya mereka pergi bersama. Jadi mereka bekerja di kafe, sebenarnya di sini nggak bakal mengaruh banget ke cerita di awal-awal, tapi gue ke yang penting aja lah. Pemilik kafe namanya Jo dan Subao Nanao yang menjadi senpai mereka. Dan Nanao senang karena ada cewek baru yang kerja di sana. Karena cukup banyak karyawan cewek yang keluar, tapi kebanyakan murid sih. Tapi kita skip aja. Jadi mereka diajari cara kerja di kafe sama Nanao. Dan Nanao selalu kelihatan tersenyum. Lalu mereka mulai bekerja dengan serius. Lalu di pulang kerja, Nanao mengajak mereka jalan pulang bersama. Nanao mulai yeping soal kerja dia di kafe, dan mereka gak terlalu jelek lah di awal-awal. Dan Nanao khawatir kalau mereka bakalan mau keluar. Tapi Fumi masih mau kerja di sana. Nanao jelas senang dengan Fumi. Lalu di kereta, Fumi turun duluan. Jadi setelah Fumi turun, Nanao mengajak Soma duduk. Ya, di sini Nanao yeping kalau dia kagum dengan Soma yang bisa kerja dengan sangat hebat di hari pertamanya. Di sini Nanao kelihatan deket banget sama Soma. Nempel banget lah. Soma sempat merenung dan berpikir kalau Nanao dan Ayana itu mirip banget. Jadi Soma bilang ke Nanao kalau dia kurang suka kalau dipegang langsung. Nanao langsung minta maaf dan menjauh, lalu langsung menceritakan hal lain. Soma mengira kalau Nanao ini gak mengerti pesan yang dibilangin sama Soma. Malahan Nanao membalikkan ceritanya agar positif soal dia. Ya, Nanao itu cewek yang sama kayak Ayana lah, mirip banget. Lalu besok pas perjalanan sekolah, dan dia melihat Haisuke dan Ayana yang deket banget. Haisuke seperti mendadak sedih pas dilihat sama Soma. Dan Ayana cuma tersenyum ke Soma. Soma jelas khawatir soal Haisuke ini. Jadi di kelas, Soma mengira kalau Haisuke bakal menolak Ayana kemarin. Malahan mereka balikan. Jadi dia bakal berusaha ngobrol dengan Haisuke. Di istirahat pertama, Haisuke hilang. Dia tanya sama yang lainnya. Dibilangin kalau Haisuke langsung keluar tadi. Dan seterusnya, Haisuke terus menghindari Soma. Jadi sepulang sekolah, dia bakal tangkap Haisuke. Pas pulang sekolah, Haisuke langsung lari. Soma jelas kejar, tapi Soma berhasil menyalip Haisuke. Soma langsung tanya kondisi Haisuke dan kenapa dia balikan sama Ayana. Haisuke bilang kalau dia nggak mau Soma ikut campur dengan masalah ini. Haisuke tetap merasa kalau Ayana ini nggak benar, dan Haisuke mengira Soma pasti mengira Haisuke ini lemah. Soma mau ngomong, tapi Haisuke duluan ngomong kalau dia duluan dibuang.
dan bilang pasti dia nggak punya harga diri. Dan Heisuke lari sambil menangis dengan pemikirannya sendiri. Soma jelas kaget lah. Ini bocah kenapa dah? Tapi sini aja dulu, karena sudah mentok manganya. Kalau kalian suka sama konten gue, tonton yang ini juga ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye, Bakakers.